untuk gelombang gabungan, gelombang berdiri ini adalah 2A. A-nya adalah simpangan. Berarti ini kalau intensitas adalah YM kuadrat, berarti ini YM-nya saja sudah 2A ya, maksimalnya 2A. Berarti ini menjadi 4A kuadrat ya. 4 amplitudo kuadrat berarti akan menghasilkan kondisi resonansi ini akan menghasilkan intensitas yang lebih tinggi lagi. Untuk 2 gelombang pun tadi maksimalnya di sini menjadi 4 amplitudo kuadrat ya. Itulah resonansi. Tiba-tiba terdengar, ingat ya bahwa ini intensitas tinggi itu menunjukkan energi yang dimiliki oleh gelombang resonansi tersebut sangat tinggi ya. Ini 4 amplitudo kuadrat. Tadi ingat di dalam topik di sini besar kecilnya amplitudo itu dikaitkan dengan, nah ini energi berarti kan berkaitan dengan amplitudo, itu kaitan dengan tinggi kuat dan lemahnya bunyi begitu. Jadi resonansi itu adalah kita mendengar bunyi yang sangat kuat begitu ya. Itu adalah peristiwa resonansi. Dan bunyi yang sangat kuat tersebut timbulnya berulang-ulang, yaitu pada frekuensi pertama, ini frekuensi kedua, ini resonansi yang ketiga pada frekuensi sekian, ini kelipatannya. Ya, ini untuk pipa, ini untuk gelombang gelombang berdiri pada ujung terikat, pada ujung yang yang gelombang transversal berdiri pada ujung terbuka seperti ini ya. Dengan cara yang sama ini untuk pipa organa terbuka, dan yang satunya lagi ini adalah untuk pipa organa tertutup. Di sini persamaannya sama, hanya kebalikannya ya. Untuk yang gelombang transversal berdiri dan gelombang longitudinal ada persamaan rumusnya sama, hanya beda saja ya. Di sini terikat P/2L ya. Sedangkan untuk pipa organator itu identik dengan soal untuk pipa organa yang ujung terbuka ya. Ini seperti ini rumusnya gitu ya. Oke, ini yang sudah kita bahas kemarin. Yang belum kita bahas adalah efek Doppler. Kalau nggak salah kelas ini ada yang satu kelas sudah, ada yang satu kelas belum. Sehingga sekarang akan saya review saja ya untuk efek Dopplernya nanti, dan kita sama bahas pelayangan dulu ya. Apa itu pelayangan? Itulah sifat gelombang juga. Kita sudah bahas sifat gelombang itu tadi superposisi, timbulnya gelombang berdiri, kemudian pelayangan, kemudian nanti efek Doppler. Yang terakhir saya berikan adalah ini difraksi pada gelombang bunyi. Jadi bukan saja di gelombang cahaya ya, gelombang bunyi pun mengalami difraksi. Nanti kita bedakan apa bedanya difraksi, apa bedanya pelayangan, apa bedanya efek Doppler, superposisi dan gelombang berdiri yang menghasilkan resonansi sudah kita bahas ya. Oke, kita masuk ke sini. Lihat di sini apa arti pelayangan. Pelayangan adalah superposisi dua gelombang. Jadi garis besarnya sifat gelombang itu sebetulnya kalau mau didetailkan adalah superposisi dan gelombang berdiri, superposisi, gelombang berdiri, efek Doppler, dan ditambah dengan ini difraksi ya. Nah, jadi yang pelayangan itu adalah dampak dari superposisi begitu. Gelombang berdiri pun sebetulnya dampak dari superposisi, hanya pada gelombang berdiri superposisi dua gelombang yang berlawanan arah begitu ya. Datang dan memantul bertemu pada medium berbeda, pada medium yang sama. Nah, ini pelayangan itu adalah sifat superposisi juga. Apa itu pelayangan? Kita lihat di sini. Pelayangan itulah penjumlahan atau superposisi dua buah gelombang dengan frekuensi yang beda sedikit lah begitu ya. Jadi ada dua buah gelombang. Ini amplitudonya sama ya. Kemudian mediumnya menjalar dengan kecepatan penyalaran gelombang yang sama. Jadi dia menjalar ke arah ini berarti dia menjalar ke arah kanan dua-duanya begitu ya. Nah, di sini hanya ada beda frekuensi sedikit saja ya. Apa contohnya? Contohnya misalkan seperti ini. Anda misalkan main gitar, ting gitu ya, itu frekuensinya berapa, kemudian di sampingnya juga dibunyikan garpu tala dengan frekuensi sama si bunyi alat musik tadi beda dikit lah. Kalau di sini saya contohnya garpu tala 1 dengan garpu tala 2, sebenarnya diketuk tuh, ini beda sedikit frekuensinya. Yang satu 10 Hz, yang satu 12 Hz. Maka nanti Anda akan mendapatkan bunyi tiba-tiba keras, lunak, lemah, ini ya, kuat, lemah, kuat begitu. Itu secara periodik. Nah, itu adalah disebut dengan efek pelayangan. Jadi kita
kita akan mendengar bunyi tinggi. Kenapa ini tinggi bunyi ini? Ingat ya, ini amplitudonya. Hadi ingat ya, pas ketika kita bicara amplitudo. Amplitudo itu kaitan dengan energi yang dibawa oleh gelombang, ya, kuat lemahnya bunyi. Dan di sini tiba-tiba di sini amplitudonya jauh lebih besar, di sini amplitudonya 0, ya. Ketika gelombang pertama dengan gelombang yang kedua, lihat ini puncaknya ke atas, ini puncaknya sedang minimum, maka dia akan saling menghilangkan, timbul di sini 0. Tiba-tiba kondisi ini diam, tiba-tiba kondisi di sini ini keras, ya. Puncak minimum dengan puncak minimum bertemu, maka akan menjadi double, ya, lebih besar puncak minimumnya begitu. Inilah suara keras, lemah, keras. Jadi dua sumber bunyi digetarkan, diketukkan begitu. Ini ada timbul suara gelombang bunyi. Ini enggak sekuat yang ini. Ini kuat rendah bunyi kan tadi identik ya dengan energi yang dibawa, persatuan waktu, persatuan luas itu identik dengan besarnya simpangan, ya. Ini simpangan segini tingginya, di sini menjadi lebih besar, ya, karena di dalam konsep ini kita jumlahkan di sini, ya, nanti kita lihat penurunannya. Ini gelombang 1 dengan gelombang 2 yang berdekatan tadi kita jumlahkan. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Jadi kalau satu garpu tua kita bunyikan, kita mendengar bunyi biasa saja, gitu ya. Ini juga biasa saja, berdenging biasa, kuat seperti ya berfluktuasi. Ketika digabungkan kita akan mendapatkan efek pelayangan, yaitu satu kali pelayangan itu keras, lemah, dan keras begitu. Ya, itu fisiknya. Sekarang bagaimana penurunannya? Kita kembali ke sini. Ini gelombang pertama, ini gelombang kedua. Di sini ini sama, amplitudonya sama. Menjalar ke kanan sama, hanya beda frekuensi sedikit. Apa itu frekuensi? Frekuensi sama dengan F. F adalah seperti. Berarti ini W1 dengan W2-nya berbeda sedikit, ya. Maka nanti di sini juga K1 apakah K itu 2 pi per lambda. Maka lambda 1 dengan lambda 2-nya karena beda frekuensi. Apa itu lihat beda frekuensi? Saya ke sini lihat. Yang ini misalkan dalam satu satuan waktu ada 1, 2,5 gelombang. Yang bawah adalah 1, 2, 3 buah gelombang. Ini menunjukkan berbeda frekuensi sedikit, ya. Berbeda frekuensi sedikit menyebabkan lambdanya pun berbeda. Lihat ini lambda kan dari puncak kembali ke puncak. Ini dari puncak kembali ke puncak. Ini beda panjang ini dengan panjang ini, ya. Jadi berbeda frekuensi sedikit itu artinya berbeda periodanya, berbeda perioda, berbeda juga jarak antar puncak ke puncak gelombangnya begitu, ya. Oke. Nah, ini sudah kita mendetilkan seperti ini, kita jumlahkan ini gelombang 1 dengan gelombang 2. Maka Y1 plus Y2 sama seperti ini. Ini sin K1 W1 plus sin K2 W2. Ya, ini minus, kemudian kita jumlahkan 2YM cos. Nah, ini gunakan untuk sin plus sin, Anda bisa gunakan yang ini saja, sudah saya turunkan di depan, ya, rumusnya. Nah, ini nih. Sin A plus sin B adalah 2 sin, ini setengah plus, cos ini setengah diminuskan. Begitu ya. Ini kan sin A plus sin B. Bisa diikuti, tidak terlalu cepat, saya jelasinnya. Halo? Ini berarti ini sebagai A, ini sebagai B, maka ini berarti penjumlahannya adalah 2 kalikan amplitudonya cos. Nah, ini min ini sin. Suku pertama ada apa rumusnya? Cos sin supaya saya tunjukkan saja kalau plus, ya. Sin A plus sin B adalah 2 sin ini ditambahkan, cos ini diminuskan, ya. Jadi Anda ikuti proses itu saja. Kalau saya ada kesalahan menulis, karena ini banyak sekali saya salah nulis, ya. Jadi ini cosnya ini diminkan, yang sinnya ininya dipluskan, ya. Kalau ini dipluskan, tinggal ini ditambah dengan ini, maka menjadi K1, K2 per 2, min W1 ditambah min W2, maka ini min W1 ditambah W2. Jadi ini min W1, kali ini dikeluarkan minus ini, min kali min adalah plus, gitu ya. W2 per 2 kali kan. Ya.
Nah, ini kita masukkan saja bahwa antara gelombang 1 dengan 2 itu berbeda sedikit ini W-nya dan K-nya. Ya, ingat K adalah 2 pi per lambda, W adalah 2 pi per P, 2 pi per perioda begitu ya. Oke, kita masukkan saya di sini. K1 plus K2 per 2 artinya apa? Ini K1-nya adalah ini, K2-nya ini berarti sama dengan K. Ya, jadi ini delta K dibagi 2, ini delta K itu kecil sekali ya. Jadi pelayangan itu terjadi ketika di antara kedua gelombang ini beda frekuensinya kecil ya, bukan besar, jadi kecil. Jadi ini otomatis delta K ini akan kecil. Delta K kecil dibagi 2 ini diasumsikan sebagai mendekati K saja. Ya, 2K dibagi 2 adalah K, delta K dibagi 2 ini kecil banget, ini sehingga dikatakan sebagai mendekati K. K adalah bilangan gelombang dari ini ya. Ini mana ini? W2 adalah K2 adalah K, W2 adalah W ya. Hampir sama dengan gelombang datang inilah begitu ya. Nah, ini yang W1 min W2 kita masukkan, ini W1-nya, ini W2-nya. Maka sama dengan ini K1 min K2 per 2 adalah ini. Hasilnya adalah ini. Nah, ini 2 sama dengan 2YM cos sekian sin sekian. Ini lihat, ini gelombang awalnya kan gelombang sumbernya adalah dalam sin ya, ini dalam sin juga, ini Kx min Wt, ini menunjukkan gelombang berjalan ya, karena ada komponen Kx dan Wt-nya. Jadi ini adalah gelombang berjalan ya. Nah, di sini fase untuk gelombang berjalan, maka yang ini dikatakan sebagai amplitudonya ya. Amplitudo itu 2YM cos delta X per 2X min delta W per 2T. Ini amplitudo. Ini menunjukkan gelombang berjalan. Kita gambarkan, kita lihat di sketsanya di sini. Nah, ini lihat. Jadi ini adalah gelombang sinus ya. Ini gelombangnya kan gelombang sinus. Ini adalah gelombang sinus. Nah, ternyata ini amplitudonya itu tidak lurus begini ini, tidak lurus ya, tapi ini berfluktuasi. Yang ini segini, makin naik, turun, turun, turun. Nah, amplitudo ini berfluktuasi, nyatakan dengan ini 2YM cos sekian ya. Nah, yang sin Kx min Wt-nya ini adalah ini. Begitu. Yang berfluktuasi di dalam sininya itu adalah sebagai amplitudonya. Hal ingat ini adalah amplitudonya ya. Ini amplitudo 2YM cos sekian sin Kx min Wt. Jadi ini A-nya adalah ini. Sin Kx min Wt adalah ini, gelombang merambat ke kanan. Kemudian ternyata sambil merambat dia berfluktuasi juga nilai amplitudonya, yaitu sebesar 2YM. Berarti YM itu 2YM itu saat di sini ya, ini 2YM. Yang lainnya berfluktuasi mengikuti cos delta K per 2X min delta W per 2. Begitu ya. Inilah efek pelayangan. Fisiknya yang tadi ya, efek pelayangan ini dua gelombang beda frekuensi sedikit. Yang kita rasakan superposisi di antara kedua gelombang beda frekuensi sedikit tadi adalah kita tiba-tiba mendengar suara keras, melengking, keras, lemah, keras. Nah, ini adalah satu pelayangan. Ya, itu fisiknya satu pelayangan. Kemudian kita lihat ke sini. Nah, di sini berapa frekuensi dari pelayangannya? Nah, yang ini adalah bilangan gelombang, ini adalah frekuensi. Ini yang disebut sebagai frekuensi pelayangan ya. Kalau ini halnya gelombang fase dari peramatan gelombangnya. Ini yang amplitudonya berfluktuasi tadi, dan delta W ini menunjukkan frekuensi frekuensi pelayangannya. Maaf, sebentar sini. Nah, ini lihat amplitudo adalah sekian, ini berubah-ubah dalam X dan T. Lihat ini X-nya delta K per 2, T-nya ini, komponen T-nya delta W per 2. Ya, jadi berfluktuasi ya amplitudonya. Sudut fase dari penjalan gelombangnya adalah Kx min Wt. Ini adalah gelombang superposisi, menunjukkan dia menjalar ke kanan ya. Jadi gelombang yang ini tadi ini gelombang itu sedang merambat ke sini. Jadi ada V-nya ke arah sini. Merambat seperti ini. Begitu ya. Tapi sambil merambat seperti ini, di sini ada seperti ini. Inilah sebetulnya efek pelayangan, sehingga nanti sambil dia merambat, kita akan merasakan keras, lemah, keras. Ya, begitu. Nah, di sini kita lihat, ini ya, yang gelombang superposisi tadi, yang ini dianggap sebagai gelombang pembawa, dan ini disebut sebagai gelombang modulasi, ya, yang di dalam ini tadi. Ini ini bermodulasi. Ini adalah gelombang pembawanya.
Merambat ke kanan ya, sesamanya Kx min WT begitu. Oke, berapa frekuensi pelayangannya atau frekuensi denyut atau frekuensi bitnya pelayangan? Bit ketukan sama aja ini ya. Ini sama dengan frekuensinya adalah yang di sini. Ini adalah 2 kalikan delta W. Nah, delta W ini kita tahu bahwa delta W di sini, delta W ini sama dengan W1 min W2. Begitu ya. Jadi ini sama dengan frekuensi surut dari gelombang pertama dikurangi dengan frekuensi sudut dari gelombang kedua. Itulah frekuensi denyutnya ya. Ini maka karena kita tahu W sama dengan 2πf, maka ini frekuensi sudut denyut. Kalau ini frekuensi denyutnya, ini satuannya Hertz. Cukup kita selisihkan di antara frekuensi di antara kedua gelombang tersebut. Begitu. Ya, ini dalam apa ini kecepatan sudut ya. Oke, peristiwa pelayangan bit atau ketukan dikesankan, ya hanya kesan saja, terjadi 2 kali intensitas maksimum dalam satu periode, ya. Itu dikesankan terasa ada 2 kali intensitas maksimum. Ini 1 bit, yaitu keras, lemah, keras. Dalam yang kita kesankan mendengar ini seolah-olah intensitas keras, hilang, keras. Antara ini salah 1 bit. Maaf, bentar. Oke, ini sudah ya. Kemudian di sini ada sedikit contoh soal. Ini frekuensi yang pertama 10 Hz, frekuensi yang kedua adalah 12 Hz. Begitu ya. Ketika ini diketukan berdekatan, maka di antara gelombang satu, gelombang kedua itu akan membentuk efek pelayangan. Nah, seperti ini harus saya turunkan. Misalkan ini soalnya adalah, ini Anda baca sendiri silahkan ya. Garputala digetarkan frekuensinya 400 Hz. Di dekatnya gitar dipetik F aksen ya. Beda sedikit dengan frekuensi garputala. Jadi antara gitar dan garputala beda sedikit. Nah, tiba-tiba kita mendengar ada efek pelayangan nih. Ada 20 pelayangan dalam 5 detik ya. Kita keras, hilang keras, itu satu pelayangan. Ya. Kemudian nanti keras, hilang keras, keras, hilang keras. Kita hitung sama 5 detik itu ada 20 kali pelayangan. Keras lemah keras satu pelayangan, terus keras lemah keras satu pelayangan, dan seterusnya. Oh, ada 20 pelayangan selama 5 detik. Berarti frekuensi sama dengan jumlah pelayangan 20 dirata-ratakan ya selama 5 detik. Jadi ini dalam 1 kali panjang gelombang ini, kita ada dalam 1 kali panjang gelombang, artinya dalam satu satuan waktu kita ini ada keras lemah keras ya, ada satu kali efek pelayangan. Nah, ketika di soal dikatakan bahwa selama 5 detik ada 20 pelayangan, maka per detiknya adalah 4 Hz begitu ya frekuensi pelayangannya. Oke, semoga mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang efek pelayangan. Kemudian saya kembali dulu ke slide. Oke, pelayangan di slide kita lihat di halaman berapa. Di bagian akhir kalau nggak salah. Gelombang berdiri sudah ya. Ini gelombang bumi, pelayangan, intensitas. Ini sudah, ini gelombang berdiri sudah saya jelaskan ya pekan lalu. Pelayangan, ini pelayangan lihat ini ya. Ini artinya gelombang pertama, ini gelombang kedua. Ini ada beda sedikit. Ini lebih rapat, lebih lenggang. Jadi satu panjang gelombangnya ini segini, yang ini lebih lebar. Jadi artinya 2 buah gelombang yang beda frekuensinya kecil sekali. Maka ini nanti akan menghasilkan efek pelayangan itu. Ini keras, lemah, keras. Ini adalah satu periode ya. Satu denyut, satu bit lah gitu ya. Nah, contohnya ini, misalkan gelombang 1 SM cos sekian, ini adalah amplitudo ya. Gelombang 2 SM cos W2T. Nah, ketika W1 lebih besar sedikit dari W2, maka akan timbul superposisi gelombang. Kita jumlahkan saja S1 plus S2. Berarti SM cos V1T plus cos V2T. Gitu ya. Nah, kita gunakan ini cos plus cos menjadi cos plus cos cos alfa plus cos beta. Oke. Ini kan cos dan plus cos ya, berarti alfanya ini W1T, betanya adalah W2T ya. Anda jumlahkan silakan, maka akan peroleh seperti ini.
Nah, yang ini sendiri V1 min W2 ya, ini nih kalikan setengah ini yang segini, ini sekarang menjadi frekuensi dari pelayanan ya. Yang ini kos sekian, yang ini menjadi kos yang ini. Dan ini W aksen adalah sebagai frekuensi pelayanannya ya. Nah, kenapa hadir terdengar 2 kali ya, keras, lemah, keras? Karena apa? Karena nilai kos W aksen ini bisa bernilai +1 atau -1 ya. Jadi kalau ini -1, ini nanti akan maksimum. Kalau ini +1 juga nanti hasilnya ini amplitudo akan maksimum. Ketika ini -1 atau 1, kita sama-sama mendengar ada bunyi keras. Jadi dalam satu periode akan ada bunyi keras 2 kali. Oleh ketika nilai cos W aksen T1 atau oleh cos W aksen dengan W aksennya bernilai -1. Begitu. Ya, itulah efek pelayanan. Ya. Di sini frekuensi sudut bitnya ya sama dengan 2 kali W aksen. Ya. Itu sama dengan 2 kali ini sama ya, V1 min W2. Selisih di antara kedua frekuensi sudut tadi atau selisih dari frekuensinya. Itulah frekuensi pelayanan ya. Oke, kemudian dan berikutnya jam 9.51 catatan saya lagi. Di sini kita akan membahas ya. Jadi sifat gelombang saya ulang-ulang. Gelombang itu ketika bertemu maka dia bisa bersuperposisi 2 gelombang ataupun lebih. Kemudian 2 gelombang bertemu dalam arah berlawanan dalam medium yang sama akan timbul gelombang berdiri. Sudah kita bahas, gelombang berdiri menghasilkan peristiwa-peristiwa resonansi, yaitu bunyi-bunyi yang tiba-tiba keluar bunyi dan keras begitu ya. Dan itu keluar bunyi keras tadi ya, bunyi keras dinyatakan dengan tinggi amplitudonya ya. Itu terjadi berulang. Sehingga dikatakan ada frekuensi ke-1, frekuensi resonansi kedua, ketiga dan seterusnya. Berikutnya lagi setelah membahas gelombang berdiri kita membahas efek pelayangan gelombang ya. Kalau ini artinya 2 buah gelombang berdekatan, beda sedikit frekuensinya ya. Patokan untuk efek pelayangan adalah karena dia beda sedikit frekuensinya. Nah, yang keempat adalah efek Doppler. Maaf, ini kesimpannya di sini di belakang, nanti mungkin harus saya pindahkan ke sini ya. Efek Doppler ya. Sekarang kita akan melihat seperti apa efek Doppler ini. Oke, saya rehat sebentar supaya Anda punya waktu dari topik satu ke topik yang lain, kita jeda dulu sebentar ya. Kita mulai kembali, kita lanjutkan ya. Ini belum di slide show. Oke, kita masuk ke efek Doppler. Mungkin ini di SMA Anda lebih kenal, tapi ingat ya bahwa pahami prinsipnya bukan untuk dihafal ya. Fisika dihafal itu akan berat membawanya ya. Ini saya sambil sedikit selingan dulu sebentar ya. Kembali saya ingatkan dan maksudnya untuk memberikan motivasi ya, bahwa Anda adalah generasi dari SMA kelas online
ketika kita memasuki kelas online ya, kelas daring, saya yakin di seluruh Indonesia para guru SMA pun akan tergopoh-gopoh menyiapkan materi pengajaran ya. Sama di perguruan tinggi pun seperti itu, kita tergopoh-gopoh, terutama bagi dosen yang sudah berusia tua ya. Kalau yang masih muda mungkin mereka masih bisa lincah bergerak. Yang sudah tua itu sulit sekali ya. Itu kita pahami, tetapi kita tidak boleh menyerah ya. Dampak positif dari kelas daring ini pun sebetulnya alat peraga, video-video yang bisa ditampilkan juga bisa lebih banyak. Oke, saya lupa, saya pernah berjanji untuk memberikan beberapa video mengenai penyerahan gelombang, atau nanti di EduNeck akan saya tampilkan beberapa video dari materi ajar semester 2 ini ya. Belum saya masukkan. Kalau di kelas A, di Vidas 2A, video-video ajar itu langsung ditampilkan di kelas paralel oleh Pak Koordinatornya. Nah, kelas B saya melihat Ibu Koordinatornya, Ibu Inge tidak memberikan video-video ajar di kelas paralel, berarti harus oleh dosen masing-masing. Tapi pengalaman kita selama ini, EduNeck bukan semakin baik rasanya ya. Bahkan untuk sekedar kita masuk pun selalu saja ada gangguannya ya. Upload tugas pun sama begitu, sehingga sebetulnya sangat sudah tahun kedua, tapi nampaknya tidak terjadi peningkatan kualitasnya untuk EduNeck ya. Semoga tim EduNeck, tim ITB yang mengerjakan EduNeck ini bisa terus memperbaikinya sehingga bisa dirasakan oleh kita penggunanya nyaman lah begitu ya untuk berbagai macam aktivitas pengajaran. Nah, saya bisa menuliskan seperti ini juga karena kuliah terpaksa oleh keadaan kuliah daring ya. Karena kalau kuliah kelas, PPT itu jelas singkat ya. Kalau di kelas PPT saya tampilkan, misalkan kemudian saya menceritakan ini begini, ini begini, ini begini. Itu biasanya untuk tingkat 1 itu berat ya. Jadi mereka hanya melihat poin-poin di layar, kemudian mendengarkan dosennya bicara. Itu berat untuk mahasiswa tingkat 1 ya. Nah, semoga ini saya bisa menuliskan lebih detail seperti ini ya, ada catatan seperti ini. Dan rasanya kalau di kelas kita menyimak argumennya, kemudian nanti Anda menurunkan kembali, saya harapkan hal seperti ini bisa sangat membantu Anda ya. Dengan 2 slide di sini, karena ini saya menulis ini pun tidak mudah ya, lumayanlah memerlukan waktu yang agak lama. Jadi seringkali menemukan kesalahan karena mungkin tulisan tangan selalu saja ada yang kelewat begitu ya. Oke. Semoga ini saya akan bahas ya poin-poinnya, saya variasikan dengan yang di slide yang di PPT ya, PPT yang tulisan yang ketikan gitu ya. Nah, apa itu sifat keempat gelombang yang akan kita bahas untuk gelombang mekanik, dalam hal inilah gelombang bunyi ini. Ingat ya, gelombang bunyi, judul topik kita adalah gelombang mekanik dan bunyi. Jadi aplikasi dari gelombang mekanik ini, implementasinya adalah kita membahas tentang gelombang bunyi ya. Nanti dalam gelombang elektromagnetik aplikasinya adalah cahaya begitu ya. Nanti kita lihat sambungannya. Jadi kita sedang membahas gelombang mekanik. Nah, sifat keempat dari gelombang mekanik dalam hal ini bunyi adalah efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah kesan saja ya, si pendengar seolah-olah mendapatkan bunyi yang sampai ke telinganya itu frekuensinya itu menjadi lebih besar atau lebih kecil dari frekuensi sumbernya ya. Kenapa timbul perbedaan frekuensi seperti tersebut? Itu karena adanya gerak relatif di antara sumber bunyi dan pendengar begitu ya. Jadi akibat ada gerak relatif. Kalau tidak ada gerak, misalkan ada ambulan mobil ambulan berbunyi, ada orang sedang duduk di pinggir jalan lah begitu. Kalau mobilnya tidak bergerak, maka frekuensi yang dikeluarkan ambulan sumber bunyi dengan frekuensi yang diterima oleh pendengar itu akan sama begitu ya. Nah, kenapa menimbulkan kesan menjadi berbeda? Bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dari frekuensi sumber, itu akibat dari gerak relatif sumber dan pengamat gitu ya. Nah, misalkan di sini, nah ingat ya,
efek Doppler itu kaitannya dengan frekuensi. Frekuensi kaitannya dengan jumlah getaran persatuan waktu dari gelombang bunyi, ya. Jadi di sini bukan efek Doppler itu sifat gelombang untuk besarannya frekuensi. Kalau tadi gelombang berdiri, gelombang pelayangan dan macam-macam, ya, efek pelayangan itu di situ yang terjadi adalah perubahan, kita bicara tentang kuat dan lemahnya bunyi karena kaitan dengan amplitudo, kemudian kaitan dengan energi, begitu ya. Nah, kalau di sini ini khusus ini kita bicara untuk frekuensi. Jadi frekuensi yang didengar pendengar berbeda dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi, ya. Oke, frekuensi adalah jumlah puncak gelombang atau jumlah gelombang persatuan waktu. Ini yang sampai di telinga pengamat, ya. Ini adalah dikatakan sebagai, saya beri nama sebagai F aksen lah, begitu ya. Nah, jika frekuensi gelombang bunyi tinggi itu menunjukkan sumber dan pengamat itu jaraknya makin mendekat. Jika frekuensi gelombang bunyinya rendah menunjukkan bahwa sumber dengan pengamatnya gelombangnya frekuensinya makin menjauh, begitu ya. Jarak di antara mereka gerak-gerak relatifnya, ini gerak relatif ya, makin saling menjauh, begitu. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah si sumbernya kita sumber yang mendekati atau menjauhi pendengar. Jadi kita lihat ini pendengarnya diam, pendengar diam. Bagaimana kalau sumber mendekati, bagaimana kalau sumber menjauhi, begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika sumbernya pengamatnya diam, sumber mendekati, maka di sini frekuensi kita rumus umumnya adalah frekuensi sama dengan kecepatan lambat per panjang gelombang, begitu ya. Nah, panjang ini kecepatan lambat si bunyi tadi dia dibawa oleh siapa? Oleh gelombang bunyi dibawa oleh partikel-partikel udara ya, udara yang bergerak, begitu ya. Jadi ini sama dengan kecepatan lambat gelombang bunyi. Lihat di tabel di slide di PPT yang saya bagikan linknya, di situ ada ya. Jadi kita seringkali menggunakan ini 343 meter per sekon, begitu. Nah, frekuensi yang didengar pendengar dan panjang gelombang dari gelombang yang sampai pendengar ini mengalami perubahan ya. Jadi lihat kecepatan dikalikan waktu itu adalah panjang gelombang. Kalau panjang gelombang si pengamat dan si sumber bunyinya sama-sama diam, di sini dia kecepatan dikalikan T ya, makanya panjang gelombang ya. Nah, karena si sumbernya dia bergerak, maka di sini terjadi perubahan panjang gelombangnya. Tolong sebentar, saya ini di slide saya gambar yang lebih enaknya. Di sini saya gambarnya sulit ya. New share, saya kembali ke sini dulu sebentar ke slide. Di sini, nah di sini lebih enak saya menjelaskan. Ini lihat ya, ini ada sumber bunyi, ini ada telinga sebagai pendengar berarti ya. Kalau sumber bunyinya diam, pendengarnya diam, ini misalkan ambulan, dia mengeluarkan gelombang suara. Maka ini adalah muka gelombang. Ini berbentuk bola ya. Terus begini merambat ya, muka gelombang berbentuk bola. Nah, jarak antara satu muka gelombang ini dengan muka gelombang ini namanya satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang, satu panjang gelombang ya. Nah, kalau sumber bunyinya diam, pengamatnya pun ini telinganya dinyatakan dengan telinganya pun dia posisinya diam, maka berarti panjang gelombang dari sumber yang dan sampai ke telinga, panjang gelombangnya tetap begitu ya. Nah, lain kasusnya ketika si sumbernya bergerak. Nah, ini misalkan sumber ya. Sumbernya di sini, ini telinganya diam. F pengamat ini diam. Si sumber bunyinya ini tidak diam tapi dia bergerak ke kanan. Nah, ketika dia bergerak ke kanan mendekati telinga, mendekati pengamat, maka kita lihat di sini ya, muka gelombangnya kalau ini bergerak ke sini, ini muka gelombangnya makin pendek. Ya, ini lambda aksen lah. Di sini kan panjang gelombang sumber bunyi adalah lambda. Di sini panjang gelombang dari sumber bunyi ini menjadi memendek yang diterima oleh telinga. Kenapa memendek? Lihat ini. Ini kan muka gelombang ya, muka gelombangnya ini yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini dibedakan luarnya supaya kelihatan. Ini menjadi makin pendek ya dibanding yang ini. Nah, berapa makin pendek? Berapa lambda aksen ini makin pendek ya untuk yang ketika sumber mendekati telinga. Kalau di sini ada telinga yang lain, ya telinga yang lain,
maka di sini telinga yang pengamat kedua dia dijauhi oleh sumber, ya. Maka ketika ini pengamat diam di sini, sumber ini menjauhi pengamat yang di sini, maka di sini lihat nampak di sini panjang gelombangnya makin besar, di sini yang didekati, ya, ketika mendekati di sini panjang gelombangnya lambda aksennya makin kecil, ya. Lambda aksen di sini makin kecil, lambda aksen yang dijauhi oleh sumber bunyi makin besar, ya. Ini untuk kasus si pengamatnya sama-sama diam, ya, sama-sama diam di kiri dan kanan. Ini didekati oleh sumber, yang ini dijauhi oleh sumber. Yang dijauhi jarak antar muka gelombang atau panjang gelombangnya ini di sini makin besar, di sini makin kecil. Paham ya? Bisa diikuti fisisnya, cara analisisnya? Oke, saya kembali ke catatan tangan saya. Slide show ini betul. Oke. Nah, cari ya. Jadi ketika sumber mendekati pendengar, tadi ya gerak ke kanan berarti sumbernya ya. Di sini frekuensi yang didengar oleh pengamat, maka lambda aksennya makin kecil, ya. Maka lambda aksennya kan tadi mengecil ya, yang ke sebelah kanan. Maka mengecil ini identik dengan kecepatan rambat gelombang bunyi, itu kecepatan udara, kan yang membawa bunyi sehingga sampai ke pendengar adalah partikel-partikel udara, ya, yang di sini ada kecepatannya, ya. Dikurangi ini karena mendekat tadinya ini makin memendek, maka di sini sama dengan V dikurangi kecepatan si sumber mendekati pengamat, ya. Oke, kita lihat ke bawah saja di sini. Jadi untuk sumber mendekati pengamat dengan kecepatan sumber sama dengan Vs, lambda aksennya akan lebih kecil dari lambda. Tadi ingat yang gambar lingkarannya sebelah kanan kan makin kecil lambdanya. Ini dengan lambda aksennya sama dengan V min Vs kalikan T, ya. Nah, atau V min Vs T sama dengan seper frekuensi sumber. Nah, ini adalah lambda aksen panjang gelombang saat S bergerak, sedangkan lambda adalah panjang gelombang saat S-nya diam, ya, sesuai dengan gambar yang tadi. Maka kita masukkan di sini lambda aksennya mengecil. Ini untuk yang sumber mendekati pendengar. Ini untuk yang sumber menjauhi pendengar, maka lambda aksennya membesar. Berarti ini V ditambahkan kecepatan sumber bergeraknya, begitu ya. Oke, jadi kesimpulannya ini, ya. Ini adalah untuk kasus pengamatnya diam, yang positif adalah berarti sumbernya menjauhi, yang negatif sumbernya mendekati. Ini frekuensi sumber, ini frekuensi yang diterima oleh pengamat, ini kecepatan rambat gelombang bunyi di udara, dan ini pun sama, yang ini dan ini sama, ya. Oke, kasus kedua, di sini kita asumsikan sumbernya diam, pengamat yang bergerak menjauhi atau mendekati, ya. Coba kita lihat kasus ini di gambarnya supaya lebih kelihatan bagus. Apakah gambarnya juga bagus? Kita lihat ya, ada nggak? Oke, tidak digambarkan. Nanti di slide video ada ya ini. Saya yang kebetulan belum video yang membuat materi ini kebetulan saya ingat banget ya. Jadi kalau untuk kasus sebentar saya dari mana ya. Kalau kasusnya sumbernya ini diam, pengamat yang mendekati. Nah, ketika ini kan dari sumber tetap segini ya, tetap segini muka gelombangnya. Ketika si pengamat mendekati, maka nanti ini ini makin ya? Ini makin jaraknya mendekat lah begitu ya. Oke, saya harus mencari gambar nanti ya. Di sini ternyata tidak ada di slide ini. Saya ngambil dari kanal dan ini saya langsung aja ke pembahasan dulu ya. Nanti gambarnya menyusul lah ya, sebentar. Langsung saja ke sini dulu dengan cara yang sama, dengan cara yang sama saja dulu ya. Jadi ini kalau sumbernya diam ini mendekati, artinya pengamat bakal mendapatkan frekuensi lebih banyak begitu ya. Frekuensi lebih banyak itu artinya apa? Nah, untuk yang pengamat mendekati, kita kotak-katiknya yang di atas sini ya. Jadi dikatakan ini frekuensi yang didengar oleh pengamat, dikatakanlah F aksen 2 kali ya.
ketika dia mendekati, maka kita akan mendapatkan frekuensi pengamat lebih besar ya, makanya ditambahkan dengan kecepatan gerak dari pengamat. Kalau pengamatnya menjauhi, maka intuisi kita mengatakan bahwa pasti ini frekuensi akan lebih kecil didengar oleh si pengamat. Maka ini artinya minus ya, dikurangi kecepatan udara membawa gelombang bunyi, dikurangi dengan kecepatan pengamat menjauhi. Ini minus kalau mendekati positif. Jadi ini rumusnya untuk yang gerak pengamat mendekati atau menjauhi. Ini rumusnya untuk gerak pengamat gerak sumber mendekati atau menjauhi. Jadi yang bawah yang di otak-atiknya ini gerak sumber, kalau yang atas ini artinya gerak pengamatnya yang di otak-atik. Kalau digabungkan maka menjadi seperti ini ya. Ini frekuensi yang diterima oleh pendengar sama dengan ini frekuensi sumber. Di sini kecepatan lambat gelombang bunyi. Lihat ini, kalau pengamatnya mendekati positif, kalau pengamatnya menjauhi negatif. Kalau sumbernya mendekati maka di sini sama dengan minus, kebalik dengan atas ya. Kalau sumbernya menjauhi maka kita akan menekan lebih kecil, maka ini sama dengan positif. Sesuatu dibagi besar maka akan lebih kecil gitu ya. Begitu ini mungkin yang di SMA Anda langsung hafalkan, tapi Anda mesti mengerti dari mana rumus ini ya, bukan sekedar untuk dihafal. Oke, ini contoh soal untuk silahkan untuk menjadi latihan Anda ya. Ini ada 2 kelelawar, yang satu di kandangnya, yang satu sedang masuk ke kandang begitu. Jadi di sini kasus yang A, kasus di mana pendengarnya di sini diam, pengamatnya diam, si sumber bunyi si kelelawar datang mendekati, jadi sumber yang bergerak. Kasus kedua di sini yang si sumbernya bergerak, sumber bunyi, kelelawar yang masuk ke kandang, juga si kelelawar yang diam di kandang pun bergerak keluar menyambut si kelelawar yang datang. Maka di sini kasusnya sumber dan pengamat sama-sama bergerak saling mendekati ya. Ini contoh soalnya, silahkan, sudah cukup sangat jelas ya untuk dibaca, untuk dipelajari oleh Anda. Oke, itu adalah efek Doppler ya. Efek Doppler saya tinggal berhutang tadi ada gambar ya, gambar di video ajar, tapi ternyata di slide gambarnya kurang sedikit saja. Oke, berikutnya itu sifat gelombang yang keempat untuk bunyi adalah efek Doppler ya. Terakhir ini saya sempilkan sedikit tentang difraksi. Pembahasan difraksi ini akan dibahas lebih detail untuk gelombang elektromagnetik dalam arti cahaya ya. Kalau gelombang bunyi, gelombang mekanik, kalau cahaya adalah gelombang elektromagnetik ya. Pembahasan difraksi akan banyak dibahas pada gelombang cahaya. Oke, kita lihat dulu sini. Difraksi itu apa? Itu efek pembelokan ya. Jadi kalau misalkan ada gelombang bunyi ketika dia bertemu dengan sebuah penghalang ya, maka dia akan dibelokkan. Contohnya ini, dalam suatu ruangan orang berbicara banyak, itu adalah sumber gelombang bunyi ya. Nah ini kan bunyi itu akan merambat ke ketiga arah kemana-mana. Nah ketika dia sedang misalkan ini ini adalah sumber bunyi, maka ketika kita menemukan celah seperti ini, maka ini akan kalau linear maka kan begitu ya, lurus ini ya, rapatan, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Ketika dia menemukan penghambat ya, celah seperti ini, pinggir-pinggir ini, maka dia akan dibelokkan begitu. Sehingga dia agak seperti ini. Ini ada pembelokannya, sudut pembelokannya begitu ya. Itu yang terjadi untuk bunyi ya. Di sini saya jelaskan bahwa kalau misalkan ini ada celah, kita asumsikan di sini ada partikel yang bergetar udara ya. Ini kan gelombang sinusoidal, jadi partikelnya arah seperti ini, merambatnya pun ke seperti ini. Ini partikel ini yang ada di sini ini berperan sebagai sumber bunyi. Maka dia akan menghasilkan ini muka gelombang ya. Partikel yang ini pun menghasilkan muka gelombang. Gitu. Kalau misalkan saya 5 partikel masing-masing menghasilkan muka gelombang gitu ya. Nah, ketika muka gelombang pertama dengan muka gelombang kedua bertemu bersuperposisi, maka nanti di sini ini akan saling menguatkan atau akan saling melemahkan ya. Konstruktif menguatkan, maka akan timbul sini suara kuat karena amplitudenya besar. Atau tiba-tiba suara hilang. Nah, di sini akan suara akan terkuat di tengah-tengah ini, dan di sini akan minimum pertama itu di sini akan terdengar suara lemah begitu ya, ujung-ujung ini begitu. Oke, ini persamaannya langsung saja seperti ini, langsung saja gunakan ya. Ini D sin theta sama dengan lambda. Nah, ini untuk suara yang maksimum terkuat di sini.
D sin theta lebar celah, sin theta ini adalah sudutnya, ini sudut, D sin theta sama dengan ini, jarak ini. Dan ini nanti sama dengan lambda. Jadi ini sin theta sama dengan lambda per T. Nah, kalau ini celahnya berbentuk satu dimensi saja begini ya. Bagaimana kalau celahnya bulat? Nah, kalau celahnya bulat ini masukkan ada komponen konstanta 1,22 begitu ya untuk ini bulat. Contoh loudspeaker. Loudspeaker ini kan di sini bulat ya. Ini artinya gelombang 1 dibelokkannya seperti ini di difraksinya, gelombang 2 dibelokkannya seperti ini beda sudut difraksinya. Ya, ini masing-masing gelombang penurunannya dulu. Ini gelombang 1 hasilnya sekian, gelombang 2 yang merah kecil banget dibelokkannya 94 derajat, yang ini 68 derajat begitu. Inilah peristiwa difraksi begitu ya untuk gelombang bunyi. Oke. Nampaknya itu materi dari gelombang mekanik dan gelombang bunyi begitu ya. Ini contoh soal ada di sini ya, silahkan ini. Di sini ada soal, di satu saja pun ada soal. Ini untuk latihan Anda. Ini tidak saya bahas lah ya ini ya, memang saja. Tapi silahkan Anda baca saja. Kalau misalkan nanti Anda mendapatkan soal, tiba-tiba ada istilah, suatu istilah, maka kalau dibaca, oh iya istilah tersebut itu artinya apa gitu ya. Oke, ini untuk materi gelombang mekanik. Lewat dari 1 jam ya. Sekarang kita rehat sejenak, kita akan masuk ke topik gelombang elektromagnetik ya. Nah, ini gelombang elektromagnetik. Jadi topik gelombang itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik untuk kelas 2A sudah dibahas di semester 1, sementara untuk kelas 2B gelombang mekanik dibahasnya full semua gelombang ya, gelombang mekanik, gelombang gelombang bunyi sampai gelombang elektromagnetik dibahas di semester 2. Sementara untuk dasar konsep dari gelombang adalah kita harus paham dulu osilasi ya. Gerak harmonik sederhana itu dibahas di semester 1 ya untuk kelas PIDAS 2B ini. Oke, apa itu gelombang elektromagnetik? Di sini kita kemarin sudah belajar mengenai elektromagnetik. Elektro artinya listrik, magnetik artinya magnet. Ini lihat lagi pelajaran Anda induksi elektromagnetik dan arus bolak-balik. Kita berbicara tentang elektromagnetik ya. Lihat mata kuliah dan catatan yang sudah saya share. Anda lihat apa yang berlaku pada topik listrik dan topik magnet ya. Kita review sebentar. Elektro listrik, muatan listrik yang mengalir namanya arus listrik. Muatan listrik ini disimpan di dalam kapasitor. Kapasitor itu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Sedangkan magnetik, ingat di topik induksi elektromagnetik arus bolak-balik, magnetik itu adalah energi yang disimpan dalam bentuk energi magnet, medan magnet, disimpan di dalam solenoida atau induktor. Ya, lihat lagi topiknya, listrik dan magnet. Ya. Oke, saya akan masuk ke catatan saya dulu. Ini mohon maaf kalau nanti Anda tidak nyaman karena ada kursor, ada pointer bergerak sendiri ya. Harusnya tadi subuh saya edit dulu ya. Saya harus foto ulang, menghilangkan pointer yang bergerak sendiri. Walaupun saya berharap tidak muncul. Mana ini kursornya? Nah, ini ada pointer. Nah, lihat ya, ini ada pointernya gerak sendiri. Jadi ini akan bikin pusing Anda ini. Ini halaman pertamanya belum keluar ya. Masih pointer saya ini langsung ya. Nah, ini catatan saya sudah lengkapi ya, sudah saya review kembali dari awal. Oke, gelombang elektromagnetik. Tadi saya perasaannya akan lihat sebentar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita masuk ke topik berikutnya, ini topik gelombang elektromagnetik. Tolong disimak ya.
Ini masih sedang menyimak, tolong saya kasih feedback apakah Anda sedang menyimak? Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Dengarkan alur ceritanya supaya Anda nangkep benang merahnya ya. Ini kalau belajar sendiri ya, ini akan sangat lama ya. Benang merah yang penting itu ya, dari dosen itu adalah benang merahnya. Saya mau jujur nih ya, jujur dalam arti supaya memberikan semangat pada Anda. Saya ini alumni ITB angkatan 85 ya, 85 itu udah tua banget ya, umur sudah 56 tahun. Saya S1 tahun 85, 90 dulu, kemudian S2 96, dan saya bekerja di luar negeri di ITB. Saya bekerja ya menimba pengalamannya selain jadi ibu rumah tangga begitu, dan saya adalah keluarga besar begitu ya. Dan saya baru ke ITB kembali 2010. S3 saya 2011 ya, dan itu saya belajar dari nol kembali semuanya. Saya mulai mengajar mahasiswa TPB itu pemanasan sambil saya S3 dalam usia sesudah tidak muda tahun 2014. Dan saya untuk mengumpulkan kembali semua materi FIDAS ini saya perlu setahun ya. Saya perlu setahun. Saya ambil dari berbagai sumber, saya sit in dulu ke dosen yang mengajar FIDAS. Kalau saya sudah tertinggal lama ya, fisika ini kan di zaman saya tahun 85-90 dulu begitu ya. Dan saya bekerja yang berbau fisikanya hanya ya ngajarnya sederhana saja, banyak kerjaan yang lain-lain di luar ngajar begitu. Dan saya untuk menyiapkan semua ini saya setahun full. S3 saya tinggalkan dulu, riset ekspres saya lepas, pemanasan aja tuh setahun ya. Berbagai buku saya baca, saya rangkum begitu, dan seterusnya ya. Nah, yang sulit itu adalah menangkap benang merah. Saya paham bahwa anak SMA tidak mudah ya menangkap keterkaitan antara konsep yang dirangkum dalam fisika dasar ya. Nah, kalau Anda mau jeli atau mau menyimak semua penjelasan dosen itu adalah sebetulnya menyambungkan benang merah antar satu bagian dengan bagian yang lain. Karena ini fisika dasar, sebetulnya ya yang dibahas di listrik, magnet, gelombang elektromagnetik itu semua terkait sampai yang kita rasakan sekarang. Rasanya hal seperti ini agak sulit juga didapatkan dari dosen yang masih muda, karena saya pernah mencoba dosen muda untuk saya minta tutorial di kelas saya begitu ya. Ya karena mungkin belum punya pengalaman mengajar karena awal banget. Jadi komunikasinya belum terlalu bagus, dan yang paling penting itu adalah menangkap benang merah satu konsep dengan konsep berikutnya. Nah, karena saya tidak mau sibuk di menulis ya, ini kalau di kelas saya ini habis waktu buat nulis ini. Nulis sepanjang itu nggak akan cukup waktunya ya, padahal tetap harus satu topik 3 jam pelajaran begitu. Nah, dengan seperti ini, dan sudah saya bagikan di awal, sebetulnya harapan saya adalah Anda membaca dulu. Ketika kita bertemu di kelas, tinggal menyambungkan benang merahnya. Kenapa kok mau ngebahas topik ini, kok kita mesti munculin lagi pegas? Ini apa kaitannya pegas dengan gelombang elektromagnetik gitu ya? Apa sih kaitannya gitu? Nah, ini yang paling mahal itu adalah mengaitkan benang merah satu konsep dengan konsep berikutnya ya. Oke, saya berusaha untuk memberikan penekanan ya. Gelombang elektromagnetik. Ini kalau melihat dari judul, ini adalah 3 buah judul yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada elektro atau listrik, ada magnetik atau magnet, dan ada gelombang. Gelombang itu apa? Gangguan yang menjalar. Ini 3 topik digabung jadi satu. Ini apakah iseng-iseng saja? Bukan. Memang perjalanan riset seperti itu, ya. Orang riset A, riset B itu bagai puzzle yang berserakan. Kemudian nanti 100 tahun berikutnya peneliti berikutnya meneliti kembali, ternyata konsep yang 100 tahun lalu atau 50 tahun yang lalu A dengan B ternyata nyambung. Terus berkembang lagi ternyata dengan E nyambung. Ya memang sebetulnya semua fenomena alam ini semuanya terkait, ya. Dan yang sudah ditemukan oleh para ahli ini hanyalah sedikit saja, ya. Optik nyambung ke sini, nyambung ke sana, dan seterusnya, itu semualah terkait begitu, ya. Nah, itu yang yang paling berat untuk dipahami oleh mahasiswa tingkat sarjana, terutama di ITB begitu ya. Karena apa? ITB mensyaratkan semua mahasiswa harus melewati tahap TPB. Di mana tahap TPB itu, kalau melihat dari judul materi, ini kan hanya materi mengulang SMA, sehingga
apa sih kok diulang lagi gitu. Nah, bukan di pengulangannya. Kalau materi dari SMP, SD, SMA, ya fisika tetap ini saja. Tetapi Anda bisa menangkap itu sebagai sebuah pengungkapan dari fenomena alam yang dirumuskan dalam bentuk fungsi-fungsi persamaan, dan itu mengandung makna fisis, ya, ada makna fisisnya. Ini kan menurunkan ini matematik. Ini kasus fisis dibantu oleh matematik, nanti ini punya arti. Ini artinya apa? Tiba-tiba dari sini ke sini, terus ke sini begitu. Nah, itu yang harus Anda tangkap. Dan semua materi ini sudah diajarkan ke belakang. Sebelum kita masuk ke yang topik berikutnya, kita harus sudah paham ini begitu. Paham benang merahnya. Nah, kalau paham benang merahnya, ketika kita diberi soal, kita tidak seperti orang yang tersesat di tengah hutan. Ini soal itu nanyain apa ya? Yang mana ya ini tuh ya, begitu. Bahkan Anda tidak tahu isi Fidas itu ngebahas apa aja. Ketika baca soal, ketika soal semua materi digabung, ini topik apa ya? Nah, itu kalau Anda sampai tidak bisa menentukan bahwa oh ini topik C ada di bab ini. Itu tuh minimal orang yang bisa melihat bahwa ini topik C ada di bab ini pun ini topik yang kesekiannya misalkan gitu. Nah, membaca peta lokasi seperti itu pun itu sudah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ketika membaca soal, Anda mengerti soal ini, topik ini, menanyakan tentang ini, dan diketahui. Nah, itu harus terbayang fisisnya. Ini benda sedang bergetar, dan ditanyakan ininya nih. Jadi merumuskan problemnya itu harus tahu. Soal ini itu adalah menanyakan yang menjadi problemnya adalah A, dan data yang dimunculkan adalah B, C, dan D misalkan. Itulah yang disebut dengan proses pendidikan. Proses pendidikan itu adalah proses mengupgrade diri kita, diri Anda, terutama adalah penekanannya pada kemampuan nalar untuk memahami persoalan yang makin kompleks, makin tinggi tingkat sekolah Anda, artinya kemampuan merumuskan hal yang makin kompleksnya makin teruji, ya. Begitu. Jadi bukan menghafal rumus, kemudian dimasukkan ini pakai yang ini ya, mana A-nya, mana B-nya, mana C dipas-pasin begitu. Tidak. Ya, itu adalah pekerjaan praktisi. Ya, ada ini masukkan tinggal pakai aja lah begitu. Sarjana itu adalah kemampuan analisis yang diperlukan, ya. Nah, di sini adalah mana masalah, mana problem yang akan kita selesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya, itulah yang disebut dengan kemampuan berpikir. Jadi, salah besar ketika ada mahasiswa atau bahkan sarjana lah begitu mengatakan, buat apa sih harus belajar ini? Kan nggak dipakai begitu. Jadi berbicara pendidikan bukan seperti sedang membuat kue lapis. Jadi kue lapis nih pakai kue lapis. Bukan, tapi bagaimana proses sehingga terbentuknya kue lapis. Nah, itu kan berpikir. Anda jangan bayangkan ketika kue lapis sudah ada begitu ya. Bagaimana kok sekarang bisa kita kuliah dengan hanya bertemu di tempat yang berbeda cuma di depan layar laptop misalkan begitu ya. Ini adalah konsep gelombang elektromagnetik. Kalau oleh orang tidak paham, kita tuh kayak semacam dianggap gila ya, mungkin dulu ditemukan cahaya dianggap apalah begitu ya. Termasuk bicara seperti ini yang tidak tahu kan kayak orang gila ya, kita semua masing-masing di depan layar kaca, yang satu bicara, yang satu mendengarkan, pusing sendiri, dan seterusnya misalkan begitu ya saat ada ujian. Mengapa kita bisa berkomunikasi? Siapa yang menyambungkan di antara kita? Kenapa kalau listrik mati laptop kita tidak bisa berkomunikasi? Itu semua adalah gelombang elektromagnetik. Kita harus paham ini. Ya, oke. Itu pemanasannya untuk gelombang elektromagnetik. Semoga ada 10% yang di antara Anda bisa menangkap. Maksud saya itu saya sudah berterima kasih banget. Jadi artinya proses pendidikan yang kita jalankan dengan bertemu di kelas ini ada mencerahkannya, merubah mindset kita dalam memandang sebuah masalah. Itu perlu sekali ya. Nanti di lapangan kita yang bekerja di berbagai macam area pun kita pasti akan menemukan problem yang menurut saya makin ke depan problem itu makin rumit ya. Itu diperlukan orang-orang yang punya kemampuan di dalam merumuskan masalah, membaca dulu, merumuskan masalah, dan mencari langkah solusi. Ya, sebetulnya hidup itu poinnya di situ. Ya, oke, kita lanjutkan ke teknisnya sekarang. Ya, kenapa saya membahas ini? Ini saya membahas tentang getaran atau osilasi. Ya,
Ini pegas bergetar. Bergetar ini benda ya, tekan pegasnya, lepaskan, bergetar, berosilasi. Nah, ini getaran. Berapa frekuensi getarannya, berapa jumlah getaran persatuan waktu itu frekuensi. Ternyata frekuensi sudutnya adalah ini. Frekuensinya adalah akar K per M. Ya. Setelah diturunkan, melihat penurunannya ini pakai model dinamika. Ini saya sedang mereview agar pelajaran ini nyambung dari mekanika yang bab awal di semester 1. Ya. Ini lihat, saya beri gangguan, katakan gangguan pegasnya, F aksen saya tekan, sama dengan MA. Ini kan rumusnya ya, F sama dengan MA. Nah, sekarang F-nya saya berikanlah gangguan pegas ini. Saya tekan, gaya pegas adalah min KX. Ya. Makanya min KX, MA sama dengan M, kalikan ini. Paham ini ya? Tingkat 1 dulu, semester 1. Ini sama dengan pindah ke kanan, jadi plus KX sama dengan 0. Ya. Nah, lihat ini persamaan seperti ini, supaya ini DX terhadap DT saja, ini M saya kebawahkan. Ini seperti ini. Menurut matematika, persamaan seperti ini ada pangkat 2 ya, diturunkan 2 kali, ini turunkan 2 kali. Ini disebut sebagai persamaan diferensial. Diferensial ini orde 2. Karena di sininya 0 dikatakan sebagai homogen. Nah, bentuk persamaan seperti ini sudah memiliki, lihat di matematika, solusi khususnya adalah seperti ini. Bentuk fungsi persamaan sinusoidal. Artinya bukan angka pasti X adalah sekian gitu, bukan, tapi berbentuk sinusoidal. Berbentuk fungsi persamaan, ada X maksimumnya, amplitudo simpangannya, dan ada fasanya. Ya. Oke, persamaan ini menghasilkan solusi ini. Kita turunkan sekali dx dt, kita turunkan 2 kali dx per dt, hasilnya seperti ini. Kita lihat persamaan ini, ya, diturunkan 2 kali sama dengan min w kuadrat x, saya tuliskan. Jadi persamaan ini saya tuliskan di sini. Ini sama dengan K per M kalikan X sama dengan 0. Kita lihat ini berarti kan positif. Kita pindahkan yang negatif, pindah-pindahkan seperti ini. Kita ketemu frekuensi osilasi sekian. Ini topik di dalam bab osilasi dulu, ya. Bahwa frekuensi getaran ini adalah frekuensinya sekian, di mana F-nya sama dengan 1/2 pi K akar K per M. K-nya apa? K-nya itulah bahan konstanta gaya pegas ini. M-nya apa? M-nya adalah massa yang ini. Kalau Anda masukkan ini adalah F sama min KX, ini adalah hukum Hooke, ya. K-nya adalah konstanta gaya pegas, yaitu berarti Newton per meter satuannya. Dan K ini, Anda lihat di elastisitas sudah kita bahas ya, di topik elastisitas di sini. K ini sama dengan, ada kaitan dengan modulus elastisitas dikalikan panjang kawat ini dengan luas permukaan penampang kawat ini. Terkait itu ya, antara elastisitas, pegas, sekarang kita membahas sebagai sumber getaran. Oke? Benar-benar dipahami. Oke, sekarang kita bikin vertikal si pegasnya. Ini saya gerakkan, saya tarik, kemudian saya lepaskan, maka dia bergetar. Ini adalah topik osilasi atau gerak harmonik sederhana. Saya tambahkan di benda ini sebuah tali panjang ke arah kanan. Akibatnya saya getarkan, tali ini menjadi bergelombang seperti ini. Apakah ini? Ini adalah topik gelombang. Yang ini getaran atau osilasi, yang ini adalah getaran yang merambat atau disebut sebagai gelombang. Paham ya alur benang merahnya ya? Nah, di sini kita sudah turunkan di topik gelombang mekanik bahwa kecepatan rambat gelombang ini, yaitu kecepatan rambat gangguan menjalarnya, ya, itu bukan talinya pindah ke sini, tidak. Talinya tetap begini-begini, ini atas bawah saja talinya. Di sini adalah tali yang inilah atas bawah, tali yang inilah atas bawah. Ini artinya getarannya, ini rambatan gelombangnya, rambatan gangguannya. Saling tegak lurus dikatakan sebagai gelombang transversal. Kita sudah tahu bahwa cepat rambat gelombang transversal tersebut adalah akar dari gaya tegangan pada talinya berapa dibagi dengan rapat massa talinya. Bisa lambang seperti ini, bisa seperti ini ya, huruf-hurufnya ya, notasinya begitu. Ya, ini rapat massa tali dan ini adalah gaya tegangan tali. Lihat pada topik gelombang mekanik, yang ini lihat pada topik getaran atau osilasi. Begitu ya. Oke, ini osilasi. Kita kembali, coba saya ajak kembali Anda pada rangkaian LC ya. Ini ada induktor, ini ada kapasitor ya. Anda lihat ini pelajaran di belakang semester 2 ini, kapasitor itu adalah device, alat untuk menyimpan,
muatan listrik. Dan ketika di sini tersimpan Q, di kutub positif tersimpan muatan positif Q, di kutub negatif tersimpan muatan negatif Q, maka ketika sudah penuh, di sini menjadi maksimal isi dari kapasitor ini. Nah, di sini akan tersimpan energi. Ya, jadi ini semacam kresek buat menyimpan muatan listrik, begitu ya. Dan berapa di sini energinya? Energinya lihat di topik muatan listrik, energinya adalah setengah CV kuadrat atau setengah Q kuadrat per C. Ini yang sudah kita bahas untuk topik pada ujian 1 kemarin ya. Ini energi yang tersimpan di kapasitor. Gitu. Kemudian apa itu induktor? Induktor adalah solenoida. Sudah kita bahas di dalam topik induksi elektromagnetik ya. Kuriwal-kuriwal seperti per itu solenoida. Dia itu bisa menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Di sini listrik, di sini magnet. Berapa energinya? Lihat, setengah Li kuadrat. Lihat di catatan induksi elektromagnetik, energi dalam bentuk medan energi potensial dalam bentuk medan magnet adalah setengah Li kuadrat. Apa itu L? L adalah induktannya, nilai induktansinya. Ya, satuannya Henry. Ya, ini sudah kita bahas di dalam topik induksi elektromagnetik. Ini sudah kita bahas di dalam topik energi potensial dan potensial listrik. Device-nya adalah kapasitor dengan nilai kapasitasinya C, dan Q adalah muatan maksimum yang bisa disimpan dalam kutub. Ini Q positif, ini Q negatif. Oke, paham ya? Ini digabung nih beberapa topik sebelumnya. Nah, Anda ingat lagi di topik arus searah, arus bolak-balik yang sudah saya turunkan. Ya, kalau ada ini sumber tegangan kita sambungkan, kalau misalkan melewati resistor, maka di dalam resistor itu akan terjadi apa? Akan terjadi disipasi daya. Apa itu disipasi daya? Ini nggak saya gambarkan resistornya. Akan terjadi disipasi daya. Apa itu? Hilangnya energi listrik di dalam kapasitor. Menjadi apa? Menjadi energi termal. Apa yang bisa diceknya? Anda pegang saja resistor ketika dialiri arus listrik, maka akan terasa hangat. Bahkan kalau arusnya terlalu kuat, resistor tadi, resistor lambangnya R ya, R cuma gini-gini aja, cuma gitu aja, maka resistor tersebut akan jebol, begitu ya. Nah, di dalam resistor, energi listrik itu bisa hilang menjadi panas. Artinya, di dalam resistor terjadi disipasi daya atau kehilangan daya. Anda lihat lagi di arus bolak-balik, yang tadi resistor di arus searah ya, di arus bolak-balik, saya sudah turunkan di sini. Ketika arus listrik melewati kapasitor, tidak terjadi kehilangan energinya, tidak terjadi kehilangan energi listrik. Ketika melewati induktor pun tidak terjadi kehilangan energi listrik. Anda bisa paham ini topik ini ya, di arus bolak-balik. Bahwa dalam kapasitor dan di dalam induktor tidak ada kehilangan energi. Jadi ini tidak bocor. Kalau di dalam resistor pas dilewati pasti akan ada sebagian energi hilang menjadi panas, begitu ya. Oke, jadi ini kapasitor dan induktor ini adalah agen penyimpan yang sangat baik, tidak pernah membocorkan, begitu ya. Kalau dia tidak rusak, begitu ya. Oke, itu ya poinnya. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam rangkaian kapasitor dan induktor tadi? Nah, di sini saya sudah terangkan di slide yang di topik arus bolak-balik. Energi listrik berpindah ke energi magnet, bolak-balik nanti terus begitu. Di sini penuh, nanti ini makin kosong air ke sini, di sini penuh, ini kosong, dan seterusnya. Itu adalah peristiwa namanya sebutnya osilasi. Kenapa disebut osilasi elektromagnetik? Sama seperti ini osilasi, berpindah-pindah. Kalau di sini kan ini sedang energi kinetik ke energi potensial, ke energi kinetik potensial. Berpindah-pindah di sini ketika dia sedang bergerak ya, dengan gesekan diabaikan. Di sini pun sama, energi dari listrik ke magnet ini berpindah-pindah listrik, magnet. Ini adalah peristiwa osilasi, tetapi yang berosilasinya itu adalah muatan listrik Q ketika melewati kapasitor, muatan listrik ketika melewati induktor, arus yang berubah-ubah tadi di sini akan mengisi dalam bentuk energi magnet, di sini dalam bentuk energi listrik. Nah, berpindah-pindah disebut sebagai osilasi elektromagnetik. Berikutnya, karena di dalam kapasitor dan di dalam induktor tidak ada kebocoran arus, ya artinya bahwa
Kalau di sini sedang setengahnya, maka energi totalnya adalah konstan. Ya, energi dalam sistem ini adalah konstan, tidak ada kebocoran. Kalau seperempatnya sedang energi listrik, maka 3/4 energi sedang dalam bentuk energi medan magnet di sini, gitu ya. Artinya apa? Bahwa ini energi total, potensial total dalam rangkaian ini adalah terdiri dari energi magnet dan energi listrik. Ya, nah energi ini penjumlahannya. Maka ini konstan, tetap ya, ini tetap, kalau tidak ada kebocoran. Hanya pindah-pindah saja, maka ini energi magnet, ini energi listrik, ini maksimalnya adalah segini. Ketika sedang maksimal di energi magnet, maka energi listriknya 0. Ketika sedang maksimal Qm, sedang maksimal di kapasitor, maka di sini energi magnetnya yang 0. Sehingga persamaan seperti ini. Energi sama dengan maksimum di dalam induktor, maksimum sama dengan maksimum dalam kapasitor, atau dalam bentuk di energi magnet ada, energi listrik ada, dan ini jumlahnya tetap. Kenapa tetap? Karena sudah kita buktikan di arus bolak-balik di dalam rangkaian C dan L tidak ada kebocoran muatan atau kebocoran energi. Paham ya? Sehingga energi totalnya adalah tetap. Oke. Nah, karena tetap, maka DU per dt adalah 0. Sesuatu tetapan diturunkan adalah 0. Kita turunkan ini DU per dt adalah 0. Ini turunkan, semua turunkan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, lihat di catatan saya nanti, hasilnya adalah seperti ini. Ini termasuk dalam persamaan diferensial homogen orde 2, sama persis seperti ini. Jadi ada X, ya. Maaf, ini kan dibagi dengan I, jadi ini L dI per dt, ini Q per C, ya. Nah, ini bentuk seperti ini. DI per dt sendiri adalah ini bentuk sepertinya I adalah dq per dt, ya. Ini dicoret dibagi dengan I adalah dq per dt, coret. Ini pun berarti I-nya coret, tinggal L dI per dt. I sendiri adalah dq per dt, makanya menjadi d kuadrat q per dt. Di sini adalah q per dt, begitu ya. Nanti L ini tinggal kita pindahkan ke sini nanti. Ini sama persis bentuknya seperti ini. Maka ini dikatakan sebagai persamaan diferensial orde 2 dan homogen karena ininya 0. Persamaan seperti ini menurut matematika menghasilkan solusinya adalah bentuk sinusoidal seperti ini, ya. Oke. Hasilnya seperti ini, lihat ini I dq per dt. Aduh, jadi ini dari awal harus saya tekan pointer sehingga nggak muncul pointer dari sini ya. Bisa saya siasati ya, jadi tidak muncul kalau didiamkan ini muncul pointer sendiri. Ini ini pointer resmi ya yang sedang saya pegang sekarang. Lihat ini I dq per dt, ya. DI per dt adalah seperti ini, maka persamaan ini menghasilkan frekuensi osilasinya seperti ini, ya. Jadi untuk sumber getarannya atau sumber osilasinya adalah kapasitor dan induktor, kita mendapatkan frekuensinya adalah 1 per akar LC. Ini L adalah induktansinya berapa, C kapasitansinya berapa, ya. Sama persis seperti kasus di sini. Kenapa ini saya turunkan? Untuk melihat bentuk persamaannya. Ini sumber gelombangnya adalah getaran pegas. Di sini sumber gelombangnya adalah osilasi atau getaran antara listrik, magnet, dan seterusnya. Sama-sama berlaku osilasi. Paham ya? Ini osilasi, ini sebanding dengan ini. Nah, ketika membicarakan osilasi ini merambat, ini pun nanti sebagai sumber tegangan bolak-balik ini ya, sumber tegangan LC ini, dia pun nanti kita ramatkan gangguannya. Nah, ini yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Ya. Ini adalah osilasi, pegas bergetar, gelombangnya adalah gangguan tadi kita rambatkan. Ini osilasi L dan C, ini dikatakan sebagai sumber dari gelombang gelombang elektromagnetik. Itulah judul kita, elektromagnetik. Ini elektromagnetiknya. Sekarang kita masukkan gelombangnya apa? Gelombang ini berarti gangguan LC ini kita rambatkan gangguannya. Si sumbernya tidak merambat, ini tidak merambat ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat kenapa saya bisa berkomunikasi dengan Anda, tentu ini berkat jaringan. Ingat tadi ya di awal, ini adalah sumber dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu bisa merambat dalam medium, juga bisa melambat tanpa medium. Ya, itu cara kerja. Kenapa bisa kita
telepon-teleponan menggunakan satelit ketika supaya tidak bisa disadap ya kalau di jalur gelombang biasa ya di medium udara, karena kan ada bandwidth-nya masing-masing, itu bisa disadap ya. Tapi kemudian untuk menghindari ini menggunakan jalur satelit begitu ya. Nah, itu kan bisa meramat ke luar yang non medium tanpa udara ya. Itulah gelombang elektromagnetik yang kita rasakan sekarang, teknologi yang up to date banget kita rasakan sekarang begitu ya. Nah, kita sudah membahas rangkaian LC berosilasi sebagai sumber getarannya di sini. Kita berikutnya tinggal membahas gelombangnya. Gelombang dari sumber elektromagnetik tadi ya. Oke, gelombang apa tadi gelombang? Gelombang definisinya adalah gangguan yang merambat. Cukup bisa dipahami itu? Saya menjelaskan filosofisnya panjang. Bagi mahasiswa yang Bu, langsung praktis aja. Nah, tetap saya bertahan bahwa Anda mahasiswa dan harus ini sama ternyata kelas lain pun bermasalah ya masuk ke Edunec. Bagaimana cara bikin link Zoom untuk kelas karena Edunec-nya muter-muter terus. Tapi MS Teams dengan SIG baik-baik saja. Karena kita kelas gabungannya dengan mungkin Zoom ya. Untuk bisa kita kembali ke tim saja kalau Edunec bermasalah langsung masuk ke kelas di tim aja ya. Oke, semoga itu bisa dipahami ya. Ini artinya sumber gelombang osilasi dari sumber gelombang elektromagnetik. Osilasi LC ternyata kan berapa frekuensinya? Frekuensinya bergantung pada berapa indukansinya dan berapa kapasitansinya ya. Ini disebut sebagai frekuensi osilasinya. Oke. Ini adalah menjadi sumber dari gelombang elektromagnetik yang akan dibahas dalam bab ini. Ya. Karena sudah jam 10:46, ini topik pembahasan ini seru lagi nanti, ini seru bagi yang mengerti itu seru ya, bagi yang tidak mengerti pusing saja ya, liur ini si ibu lagi ngomong apa, di hutan belantara mana begitu ya. Ini kita akan mereview ini Pak Maxwell, saya kasih kenalan buat besok ya, ini Pak Maxwell, ini Anda lihat, ini hukum Gauss yang kita bahas di awal semester 2 ini, hukum Gauss ya. Kemudian hukum Ampere ya, hukum Ampere yang hitamnya nih, yang hitam hukum Ampere. Kemudian ini adalah hukum Faraday dari sini, hukum Faraday ya. Perubahan flux minus akan menghasilkan GGL induksi. Saya akan ganti tanya seperti ini. Ya, berarti ini. Nah, padahal kita tahu di pembahasan topik, lihat catatan saya, di pembahasan topik tentang potensial listrik, ini potensial listrik ya, V sama dengan ini, hanya pada GGL induksi tanda V diganti dengan tanda E. Nah, potensial listrik sendiri ini lihat di topik sebelumnya di potensial di bab 2 ya, semester ini sama dengan E.dr. V sama dengan ada minusnya sebetulnya ya. V sama dengan integral E.dr. Ini adalah topik yang sudah kita bahas di semester lalu, di semester awal semester ini. Ini pun sudah ya. Ini pun hukum Gauss kita bahas awal semester ini dan ini pun hukum Ampere. Sudah kita bahas. Nah, keempat persamaan ini hukum Gauss. Kemudian ini hukum Ampere, di sini adalah hukum Faraday, ya, sama Pak Maxwell digabung jadi 4 persamaan fenomena Maxwell. Ini indah sekali ini. Tanpa Pak Maxwell yang fenomenal ini, kita tidak akan menikmati era sekarang digital seperti ini ya. Ini hukum kalau ada permukaan Gauss, kita merasakan dari keluar permukaan Gauss itu ada medan magnet, ada jumlah garis listrik. Menunjukkan di dalam permukaan Gauss itu ada muatan sebesar Qs, artinya Q yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Ini Pak Gauss. Oleh Pak Maxwell, hukum Gauss dimodifikasi. Karena apa? Beberapa kali pengalaman, ternyata efek listrik, peristiwa listrik menghasilkan efek magnet, peristiwa magnet pun, magnet di kotak-atik di sini, magnet di kotak-atik menghasilkan efek listrik. Ini dibagi R, dibagi H mata kan jadi arus. Peristiwa magnet menghasilkan efek listrik, di sini peristiwa listrik menghasilkan efek magnet. Ternyata menurut Pak Maxwell, dunia listrik dengan dunia magnet itu ibarat mata uang ya, ada dua permukaan yang saling terkait ya. Listrik menghasilkan magnet, magnet menghasilkan listrik. Ya akhirnya oleh Pak Maxwell dari hukum Gauss ini beliau bikin lagi modifikasi, maka kalau ini E.dA sama dengan ini, maka B.dA pun harus ada ya, integral B. Ini kan sama persis lihat nih. Integral E.dA ini integral B.dA sama persis ini. Kenapa di sini 0? Karena kita sudah membahas sebelumnya
magnet itu, batang magnet kalau kita pecah-pecah jadi kecil, elemen kecil, tetap utara selatan ya. Kalau ini kan muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss, ada ya, muatan itu bisa monopol listrik ya. Satu muatan ada, satu muatan positif ada itu ya. Tetapi di dalam magnet tidak ada itu, utara saja tidak ada. Batang magnet saya remukan sampai jadi kecil, tetap selalu terdiri dari utara dan selatan. Jadi katakan tidak ada monopol magnet, sehingga di sini nol. Ini oleh Pak Maxwell. Yang ketiga, nah yang keempat dulu ya biar ini. Ini kan sudah tahu ya, kalau batang magnet diotak-atik, maka perubahan flux magnet menghasilkan listrik, ya, medan listrik. Maka medan listrik sendiri kita sebelum tahu rumusnya seperti ini. Maka ini nanti di sini ini E dot ini sama dengan ini. Jadi apa artinya di sini? Kalau ada perubahan medan magnetik akan menghasilkan di sini ini efek listrik. Ini kan E itu listrik ya. Nanti E dibagi R sama dengan arus ya. Perubahan magnet menghasilkan efek listrik. Di sini pun sama dia tambahkan lagi. Maka perubahan listrik menghasilkan efek magnet, maka sekaligus perubahan flux listrik akan menghasilkan ini juga, ditambahkan oleh Pak Maxwell. Jadi yang merah ini adalah penambahan oleh Pak Maxwell, begitu ya. Oke, itu intinya untuk topik ya, gelombang magnetik. Untuk sampai kita nanti ini fenomenal banget ya, sejarah banget ini, jasa beliau sangat besar untuk perkembangan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Dasarnya adalah ada di sini. Oke. Mungkin sekian dulu, yang berapa ini saya takut kebablasan waktu saya. 10.51, oke, masih aman lah. Kalau hari kita start jam 10 lewat 15.17 lah hari kita startnya, oke. Semoga Anda bisa menangkap begitu menariknya topik ini, begitu besar jasa Pak Maxwell ini, padahal Friday tahun berapa kita beliau himpun, dan ini nanti akan menghasilkan perkembangan keilmuan mengenai gelombang elektromagnetik, yaitu sekarang ini kita bisa bertemu dalam dunia digital, gitu ya. Akhirnya setelah ketemu oleh Pak Maxwell rumusan seperti ini, sekarang kita masuk ke sebagian kehidupan kita dunia digital. Rapat digital, komunikasi digital, belanja semua sudah dengan digital, apapun sudah dikerjakan dengan digital, kecuali mengirim partikelnya, mengirim bendanya itu tetap oleh transportasi. Ya, dimana sekarang dalam beberapa 10 tahun terakhir ya, atau 4 tahun terakhir, Gojek menjadi sangat berkibar, pengiriman barang dengan belanjanya secara online ya. Jadi Anda jangan hanya menjadi penikmat sains dan teknologi, tetapi Anda sudah masuk ke ITB, menjadilah pemikir yang bisa melakukan inovasi-inovasi untuk perkembangan zaman selanjutnya. Begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Halo? Apakah cukup menarik? Tadi kembali ya, menarik ketika mengerti. Kalau pertanyaannya, Bu, soal ada. Bu, penurunan rumus sudah saya berikan catatannya. Yang saya tekankan dengan kelas ini adalah sambungan benang merah konsepnya. Ya, ini nanti saya juga sedikit ini ya, nambah-nambah terus sih Ibu ya. Ini nanti saya berikan juga ada beberapa contoh soal. Mana ini 27A soal. Nih, sudah saya kumpulkan untuk beberapa soal mekanik. Ini kumpulan soal-soal gelombang mekanik, bisa buat latihan Anda yang gampang-gampang saja. Selain nanti yang diberikan lewat modul, gitu ya. Ini adalah kumpulan dari modul-modul sebelumnya, supaya Anda punya banyak variasi untuk latihan soal ya. Nanti saya bagikan, saya share di Edurek, pas lagi nggak jeblok Edureknya, cepat di download ya, ketika bisa masuk download saja soal-soal. Oke. Sekian yang bisa saya tampilkan buat Anda semua. Semoga semua upaya saya itu juga diikuti dengan upaya Anda yang belajar maksimal ya. Semua sudah saya lengkapi, contoh soal pun nanti soal-soal buat latihan pun sudah saya coba kumpulkan gitu ya.
latihan Anda. Padahal Anda harus kreatif sendiri ya. Banyak e-book yang bisa Anda kerjakan dan solusinya dia sudah ada di bagian belakang buku, cuma langsung solusi akhir ya. Anda harus turunkan jalannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Halo, ada yang bertanya? Apakah ada yang akan bertanya? Cukup? Cukup atau masih? Oke, terima kasih. Saya sebetulnya kalau dosen yang lain suka saya cek ini menyimak atau tidak dipanggil. Saya terserah Anda ya, saya tunaikan kewajiban saya menyiapkan semaksimal saya bisa, dan Anda pun silakan gunakan berbagai cara untuk bisa maksimal memahami topik yang sedang dibahas tersebut ya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali besok untuk kelas 08. Besok siang 1 jam, karena Rabu ada tutorial. Untuk kelas 09 kita jumpa Rabu pagi, dan Kamisnya tutorial dengan Mas Cahyo ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.